Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di majelis ini, di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana dalam majelis ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang bahwasanya termasuk perkara yang menyimpang ataupun menyelisihi tauhid adalah seseorang yang mengaku memiliki hak untuk membuat syariat atau menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang menyelisihi halal haramnya Allah Ta'ala, halal haram yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca penjelasan dari Syekh hafizahullah ta'ala berkaitan dengan bahwasanya membuat syariat adalah haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga yang berhak membuat aturan bagi manusia adalah Allah Ta'ala yang mencipta mereka, yang lebih mengetahui tentang mana yang maslahat dan mana yang mafsadat, mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia itu. Karena Allah Ta'ala dialah yang mencipta manusia dan dialah yang maha mengetahui tentang keadaan manusia, dan dia Allah Ta'ala juga maha bijaksana, sehingga aturan-aturannya tentu sesuai dengan apa yang tepat bagi manusia. Ditambah lagi Allah Ta'ala adalah zat yang maha kasih sayang, maha rahmat, sehingga aturan-aturan Allah Ta'ala pasti penuh dengan wujud kasih sayang Allah Ta'ala, yang tentunya hal itu semua untuk kebaikan manusia dan tidak ada satupun aturan yang bersifat menzalimi manusia. Kemarin juga telah disampaikan oleh penulis bahwasanya termasuk aturan-aturan yang Allah Ta'ala berikan buat kita adalah terkait dengan masalah-masalah ibadah, perintah dan larangan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan masalah ibadah, maka itu juga merupakan haknya Allah. Sehingga apabila ada orang yang membuat perkara yang baru di dalam masalah-masalah ibadah yang kita kenal dengan istilah bid'ah, maka sesungguhnya orang tersebut membuat syariat yang baru yang menyelisih syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membaca penjelasan penulis yang berkaitan dengan halal dan haram. Maka halal dan haram itu juga termasuk salah satu aturan yang menjadi hak milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maksudnya bahwasanya menghalalkan dan mengharamkan adalah haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tidak boleh seorang manusia membuat hal yang baru tentang kehalalan sesuatu atau keharaman sesuatu, padahal Allah Ta'ala tidak menyatakan demikian, sehingga nanti akan terjadi sebuah penyimpangan yang bisa berujung kepada kesyirikan ketika seseorang itu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan juga merupakan kesyirikan apabila ada orang yang mengikuti hal tersebut dengan pengetahuannya.
sebagaimana yang akan kita dapatkan penjelasannya nanti dari Syekh Hafizahullah taala. Di sini beliau mengatakan wa kadzalika at-tahlil wa at-tahrim haqqun lillahi ta'ala. Dan demikian juga at-tahlil, yaitu menghalalkan sesuatu perkara, wa tahrim, dan mengharamkan sesuatu perkara, adalah haknya Allah Ta'ala saja. Haqqun lillahi ta'ala. Artinya yang memang berhak untuk menyatakan ini halal dan ini haram adalah Allah. Adapun manusia, dia bisa menyatakan halal tatkala memang itu dihalalkan oleh Allah. Manusia boleh menyatakan suatu hal itu haram tatkala memang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita perlu memiliki ilmu tentang hal ini. Perlu memiliki ilmu tentang masalah halal dan haram. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadisnya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwasanya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Artinya sudah ada penjelasan yang sangat gamblang dari Allah Tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang ada di antara perkara halal dan haram tersebut yang masih belum jelas, sehingga Rasulullah SAW mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara perkara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang masih syubhat, yaitu masih samar, yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Namun perkara yang samar ini akan diketahui seiring dengan seseorang itu bertambah ilmunya. Ya, semakin bertambah ilmunya maka semakin berkurang syubhat yang ada pada kepalanya. Artinya syubhat dalam artian yaitu perkara-perkara yang samar tentang halal dan haram. Oleh karena itu kewajiban kita bukanlah ini mengada-adakan perkara yang halal ataupun haram, artinya mengada-adakan pernyataan tentang ini halal ini haram, tetapi kewajiban kita adalah mencari ilmu untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Ya, karena sesungguhnya dua hal tersebut, yang halal dan yang haram, adalah perkara yang sangat jelas. Beliau mengatakan kadzalika tahlil wa tahrim haqqun lillah. Penghalalan dan pengharaman adalah haknya Allah Ta'ala saja. La yajuzu li ahadin an yusyarikahu fihi. Tidak boleh bagi seorang pun berserikat dengan Allah Ta'ala di dalam menghalalkan dan mengharamkan. Jadi nggak boleh seorang pun manusia ini bersama-sama dengan Allah, berserikat dengan Allah Ta'ala dalam menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah utusan Allah, di mana apa yang beliau nyatakan halal maka itu tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau adalah utusan Allah. Dan yang beliau nyatakan haram itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang kita dapati dalam perkara-perkara atau dalam sebagian perkara itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sesuatu yang terkadang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu hal yang wajar, hal yang biasa, dan harus kita terima tentang pengharaman ataupun penghalalan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah yang menyampaikan dari Allah Tabaraka wa Taala. Sebutlah sebagai contoh misalnya pengharaman daging keledai. Maka kita cari di dalam Al-Quran, maka tidak ada. Adanya dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula tentang binatang-binatang yang diharamkan seperti binatang buas yang bertaring, ya, kemudian burung-burung yang bercakar untuk mengambil mangsanya dan seterusnya. Itu disebutkan dalam hadis, tetapi di dalam Al-Quran tidak kita dapati hal yang demikian itu. Maka maksud dari perkataan penulis di sini, tidak boleh seorang pun berserikat kepada Allah Ta'ala dalam menghalalkan dan mengharamkan, tentunya adalah selain siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah, beliau hanya menyampaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang beliau halalkan adalah yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, dan yang beliau haramkan adapun yang beliau haramkan adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bukan serikat bagi Allah Ta'ala, beliau hanyalah penyampai bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun selain Rasul, selain utusan Allah Ta'ala, maka tidak boleh mengada-adakan dengan sendirinya, dengan akalnya, dengan perasaannya, menyatakan ini halal, ini haram, padahal tidak ada dalil, keterangan, wahyu dari Allah Ta'ala, ya,
ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun." Dan janganlah kalian memakan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya, dan bahwasanya itu adalah kefasikan. Ya, kefasikan ini suatu hal yang merupakan sikap keluar dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kalian memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ini maksudnya adalah berkaitan dengan binatang sembelihan. Binatang sembelihan, maka yang dihalalkan adalah yang disebutkan nama Allah padanya. Ya, binatang sembelihan yang disembelih dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah yang dihalalkan dalam syariat kita. Adapun binatang sembelihan yang disebutkan padanya selain nama Allah Ta'ala, disembelih untuk selain Allah Ta'ala, maka jelas itu adalah merupakan daging yang haram, dan itu merupakan bangkai. Ya, taib. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan bahwasanya setan-setan membisikkan kepada wali-wali mereka, kepada manusia-manusia yang dekat dengan setan, wali-wali mereka, penolong-penolong setan ataupun teman-teman dekatnya setan. Para setan itu membisikkan kepada wali-walinya liyujadilukum, agar mereka wali-wali tersebut membantah kalian dalam perkara ini. Membantah kalian yaitu maksudnya dalam rangka untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsiran, di antaranya adalah terkait dengan haramnya bangkai ataupun haramnya binatang yang disembelih dengan selain nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka setan-setan itu membisikkan syubhat kepada wali-wali mereka untuk membantah kaum muslimin, yang mereka kaum muslimin ini telah memahami bahwasanya bangkai itu adalah perkara yang haram, makanan yang haram, ya kan? Bangkai itu kan haram. Maka setan-setan itu membisikkan kepada wali-wali mereka untuk memberikan syubhat, menyampaikan syubhat dengan mengatakan, kalian mau makan dengan binatang, kalian mau makan daging dari binatang yang kalian sembelih dengan tangan-tangan kalian. Tapi kenapa kalian nggak mau makan dari binatang yang disembelih dalam tanda kutip, ya, dibunuh atau tanda kutip oleh siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syubhat ya. Jadi kalian mau makan daging binatang yang mati dengan tangan kalian, tapi kalian nggak mau makan ini daging yang apa? Mati, yang mematikan adalah Allah Ta'ala langsung. Ini adalah syubhat. Ini adalah apa? Syubhat. Mereka membantah kaum muslimin dalam rangka agar membatalkan pengharaman terhadap bangkai. Ya. Padahal bangkai jelas sekali Allah Ta'ala telah mengharamkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya kan? Hurimat alaikumul maitah, telah diharamkan kepada kalian bangkai. Nah, kemudian datang setan-setan itu membisikkan kepada wali-walinya untuk membantah dan memberikan syubhat, ya, agar kaum muslimin terpengaruh, kemudian akhirnya menghalalkan bangkai. Maka Allah Ta'ala menyatakan, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian mentaati mereka, mentaati wali-walinya setan tadi, kalian terpengaruh dengan syubhat tersebut sehingga kalian tidak menerima pengharaman Allah Ta'ala terhadap bangkai yang sangat jelas, hurrimat alaikumul maitah, kalian menolak pengharaman bangkai gara-gara mendapatkan syubhat dari mereka setan-setan ini, innakum lamusyrikun, sungguh kalian adalah orang-orang yang telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Kenapa berbuat syirik? Karena lebih memilih yaitu syariat halal dan haram yang dibuat oleh manusia ataupun setan-setan tadi, dibandingkan memilih syariat halal dan haram yang ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu ternyata bisa terjadi kesyirikan. Ternyata bisa terjadi apa? Kesyirikan, yaitu tatkala seseorang itu mengikuti halal dan haram yang dibuat oleh manusia dalam menyelisihi halal dan haram yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, di sini beliau mengatakan, faja'ala subhanahu ta'ata asyayatin wa awliyaihim fi tahlili ma harramallahu syirkan bihi subhanahu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ketaatan terhadap setan-setan dan wali-wali mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan sebagai kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi mentaati setan-setan, ya kan, mentaati wali-wali setan di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesyirikan? Karena dua hal. Yang pertama, ya, yang berhak untuk memberikan halal dan haram adalah siapa? Allah Tabaraka wa taala. Berarti ketika seseorang mengikuti halal dan haramnya selain Allah, dia telah menandingi atau membuat tandingan bagi Allah taala dalam hal ini, dalam perkara rububiyah. Hak Allah taala untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah rububiyahnya Allah Tabaraka wa taala. Yang kedua, kesyirikan dalam hal ketaatan. Yang seharusnya dia taati, yang seharusnya ditaati oleh manusia dalam menghalalkan dan mengharamkan, harusnya adalah Allah taala saja. Tapi mereka malah mentaati siapa? Setan-setan dan wali-wali setan di dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Maka mereka terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah taala, syirik dalam hal rububiyah dan syirik dalam hal ketaatan. Dan syirik dalam hal ketaatan ini masuk dalam syirik dalam hal uluhiyah. Ya, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Taib. Lalu kemudian beliau mengatakan di sini, wa kadzalika man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Maka demikian juga jika ada orang yang mentaati para ulama, mentaati para umara, para pemimpin, ya, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka berarti artinya dia telah menjadikan para ulama dan pemimpin itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Tabaraka wa taala. Di sini Syekh ingin menegaskan kepada kita tentang masalah pentingnya kita mentauhidkan Allah dalam ketaatan, ya, mentauhidkan Allah taala dalam ketaatan, ya, mengikuti ketentuan-ketentuannya Allah. Yang Allah halalkan kita halalkan, yang Allah haramkan kita haramkan. Ya, yang Allah perintahkan kita terima dan kita laksanakan. Yang Allah larang maka kita terima dan kita tinggalkan larangan-larangan tersebut. Ya, ini tentang ketaatan, perkara yang sangat penting, dan ini merupakan, ini bisa kita katakan dia merupakan inti dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu inti dalam ibadah kita kepada Allah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang makna ibadah, beliau mengatakan al-ibadah adalah at-tadallul wal khudu' bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi ta'ziman wa mahabbatan lillahi tabaraka wa taala. Bahwasanya ibadah itu hakikatnya adalah seseorang itu yakni merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Tabaraka wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan didasari oleh rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak sekali dari penjelasan ini bahwasanya ketaatan merupakan poin yang sangat penting, inti di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang malah lebih mentaati selain Allah daripada mentaati Allah taala, tentu saja dia telah terjerumus dalam syirik yang sangat besar, yaitu syirik ketaatan, ya, syirik ketaatan. Maka Allah taala menyinggung hal ini dan Allah menyampaikannya dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah. Di sini Syekh mengatakan liqaulillahi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka, yang dimaksud dengan mereka di sini, yang disindir ataupun disinggung dalam ayat ini adalah ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Mereka menjadikan ahbar yaitu ulama-ulamanya, ya. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka waruhbanahum, ruhban jamak dari rahib, yaitu pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka. Ya, mereka ahli kitab menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tandingan ataupun tuhan-tuhan selain Allah taala. Wal masih ibn Maryam. Mereka khususnya Nasrani juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam, Al-Masih Isa putranya Maryam, sebagai Tuhan tandingan selain Allah Tabaraka wa taala. Ya, ini Allah taala menyampaikan tentang realita, ya, realita yang terjadi di kalangan ahlu kitab, dan ini adalah kenyataan yang memang benar-benar terjadi sebagaimana nanti akan diterangkan setelah itu. Ya, Allah taala mengatakan setelahnya, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka itu sesungguhnya tidaklah diperintah
kecuali agar beribadah kepada sesembahan yang satu saja, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua manusia bahkan, ya kan, mereka semua manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya, terutama apalagi di sini adalah berkaitan dengan ahli kitab. Mereka orang-orang yang telah mendapatkan kitab suci dari Allah Ta'ala, baik itu Taurat ataupun Injil, yang tentunya dalam kitab suci tersebut sangat melimpah, sangat banyak sekali perintah untuk bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Musa mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Nabi Isa juga demikian, mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Dan Nabi Isa nggak pernah mengajak kaumnya untuk menyembah dirinya, nggak pernah sama sekali, ya kan? La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Ta'ala dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menyinggung ini orang-orang ahli kitab yang mereka berbuat syirik dengan menjadikan ulama mereka, pendeta mereka sebagai tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di sini ada sebuah hadis yang lebih menjelaskan tentang ayat ini. Disebutkan di sini wa fil hadis, di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, sebagaimana disebutkan dalam catatan kakinya ini, telah lalu takhrijnya di halaman 55, silakan dibuka lagi nanti ya, daripada kita kelamaan, ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayata ala Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ayat dalam surat At-Taubah 31. Membaca ayat ini kepada Adi bin Hatim At-Ta'i, ya. Adi bin Hatim At-Ta'i ini seorang sahabat radhiyallahu anhu yang dulunya dia termasuk ahli kitab. Dulunya termasuk ahli kitab. Dia seorang Nasrani kalau tidak salah. Faqal, ya, ketika dia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mendengar ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW ini, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami dahulu kayaknya enggak beribadah kepada mereka. Kami dahulu kayaknya tidak pernah beribadah kepada ulama kami dan pendeta kami. Paham maksudnya kalimat ini? Adi bin Hatim memahami ayat ini tadi, bahwasanya mereka menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, difahami oleh Adi bin Hatim, yaitu menyembah dalam arti beribadah secara praktek, ibadah ditujukan kepada ulama dan pendeta mereka, seperti misalkan sujud kepada ulamanya, ya, beribadah kepada pendetanya, itu kan. Maka mereka tidak pernah melakukan yang seperti itu, kata Adi bin Hatim. Lasna na'buduhum, kami dulu tidak beribadah kepada mereka, tidak menyembah mereka, ya kan. Namun ternyata Rasulullah SAW menjelaskan maksud ayat tersebut. Yang dimaksud dengan ibadah ahli kitab kepada ulama dan pendeta mereka bukan berbentuk ibadah penyembahan seperti itu, tetapi apa? Mengarahkan ketaatan kepada para ulama dan pendeta dalam perkara-perkara yang menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alaisa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhilluna?" Bukankah para ulama dan pendeta itu menghalalkan kepada kalian, menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan, lalu kalian juga ikut-ikutan menghalalkannya? Para ulama dan pendetanya menghalalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, lalu kemudian pengikutnya ikut-ikutan apa? Menghalalkan. Contohnya apa? Khamr. Contohnya apa lagi? Babi dan seterusnya, ya. Di antara perkara-perkara yang sebenarnya Allah haramkan semenjak dahulu kala. Khamr, babi, ini adalah perkara yang Allah haramkan semenjak dahulu kala. Namun datang kemudian para ulama mereka, pendeta mereka membuat hal yang baru, ya, menghalalkan khamr, menghalalkan babi, sehingga mereka ikut-ikutan akhirnya menghalalkan khamr dan menghalalkan babi. Ya. Lalu beliau SAW mengatakan, wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, sedangkan lalu kalian ikut-ikutan mengharamkan. Ulamanya, pendetanya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, lalu kemudian pengikutnya ikut-ikutan apa? Mengharamkan. Ya.
Seperti misalnya apa? Menikah, ya kan? Atau mungkin bercerai dan lain sebagainya dan sebagainya. Intinya perkara-perkara yang aslinya halal kemudian diharamkan oleh para ulama dan pendeta mereka, kemudian ikut-ikutan, yaitu umatnya ini, pengikutnya itu mengikuti perkara tersebut. Maka Adi bin Hatim mengatakan, bala, benar ya Rasulullah, demikianlah keadaan kami dahulu, maksudnya ahli kitab, ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah peribadahan mereka, itulah maksud dari ibadahnya ahli kitab terhadap para ulama dan pendeta mereka. Bukan maksudnya menyembah, ya, seperti sujud ataupun menyajikan persembahan-persembahan, tidak, tetapi maksudnya adalah ketaatan. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nampak sekali bahwasanya ketaatan adalah inti dari ibadah. Taat kepada Allah, maka itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka taat secara mutlak kepada manusia, maka itu juga merupakan ibadah kepada manusia. Maka ketaatan kita secara mutlak hendaknya kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun manusia yang kita taati, manusia-manusia yang kita taati, maka kita mentaatinya selama tidak menyelisihi apa? Perintah Allah tabaraka wa taala, selama tidak menyelisih syariat Allah tabaraka wa taala. Ketaatan kepada Rasulullah SAW, kita taati Rasulullah SAW karena beliau sebagai apa? Penyampai, mubaligh dari Allah tabaraka wa taala, ya. Dan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW itu hakikatnya adalah mentaati Allah, sebagaimana dalam firman Allah taala, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati Rasul sama saja dia mentaati Allah. Maka ketaatan kepada Rasul kita katakan mutlak. Kita katakan mutlak. Kita taat kepada Rasul secara mutlak. Dan ini bukan kesyirikan. Karena apa tadi? Karena Rasul adalah, ya, utusan Allah yang menyampaikan syariat Allah tabaraka wa taala. Dan para Rasul tentunya adalah orang-orang yang amanah, tidak pernah menyampaikan suatu perintah yang tidak Allah perintahkan, tidak pernah menyampaikan suatu yang halal yang Allah haramkan, tidak pernah. Yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah dari Allah tabaraka wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, itu hanyalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak, ya kan? Karena dia merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia selain Rasul alaihi salatu wassalam, maka ketaatan kepada manusia itu adalah terkait atau terikat dengan apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama yang diperintahkan oleh manusia ini selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikutin. Namun kalau dia itu menyelisihi perintah Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak mengikutinya. Oleh karena itulah kalau kita lihat ayat yang berbicara tentang ketaatan kepada ulil amr, kepada penguasa, maka kita dapati wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam salah satu ayatnya dinyatakan demikian. Atiullah, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, diulangi lagi, taatlah kamu kepada Rasul. Namun giliran kepada penguasa dikatakan apa? Wa ulil amri minkum, tidak disebutkan kalimat perintah taatilah. Kenapa? Mentaati penguasa, ya, terkait dengan apa? Atau terikat dengan bagaimana perintah yang diberikan oleh penguasa tersebut, apakah sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya SAW ataukah tidak. Maka dalam hadis disebutkan innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq, Sang Pencipta, ya. Ketaatan hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja, bukan perkara yang menyelisih syariat Allah tabaraka wa taala. Nah, ini jelas, ya. Jadi ketaatan adalah ibadah, maka ketaatan yang mutlak kita serahkan kepada Allah tabaraka wa taala saja. Adapun kepada manusia, maka kita taati manusia tersebut selama tidak menyelisihi ini syariat Allah tabaraka wa taala. Baik, kemudian di sini penulis mengatakan fasarat ta'atuhum fit tahlil wa tahrim min dunillahi ibadatan lahum wa syirkan wa huwa syirkun akbar. Perhatikan ini. Maka jadilah ketaatan mereka di dalam menghalalkan dan mengharamkan, ya, min dunillah, selain Allah taala, maksudnya taatnya mereka kepada selain Allah, ya, dalam menghalalkan dan mengharamkan
adalah merupakan ibadah kepada orang-orang yang mereka taati, dan itu merupakan kesyirikan, wa huwa syirkun akbar, dan itu merupakan syirik yang besar. Jadi bukan syirik yang kecil. Apa makna syirik besar? Maknanya adalah dia bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Perkara yang sangat berbahaya sekali. Ya, jika ketaatan itu ya dalam perkara-perkara yang mutlak kepada manusia, maka itu bisa menjadi syirik besar. Menghalalkan apa yang Allah haramkan ditaati, mengharamkan apa yang Allah halalkan ditaati, maka ini bisa masuk dalam syirik yang besar. Yunafit tauhid alladhi huwa madlulu syahadati alla ilaha illallah, bertentangan dengan tauhid yang menjadi kandungan dari syahadat la ilaha illallah. Fa inna min madluliha anna at-tahlil wa at-tahrim haqqun lillahi ta'ala. Karena di antara apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah itu adalah apa? Di antara yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut bahwa tahlil, penghalalan dan pengharaman adalah haknya Allah Ta'ala saja. Ya, karena Allah Ta'ala adalah Rabb, ya, yang berhak untuk mengatur umat manusia, berhak untuk mengatur makhluknya, sehingga penghalalan dan pengharaman adalah haknya Allah Ta'ala saja. Wa idza kana hadza fi man ata'a al-ulama wal 'ubbada fi at-tahlil wa at-tahrim alladhi yukhalifu syar'a Allah wa huwa ya'lamu hadhihi al-mukhalafata ma'a annahum aqrabu ila al-'ilmi wad-din wa qad yakunu khata'uhum 'an ijtihadin lam yusibu fihi al-haqqa wa hum ma'juruna 'alayhi fa kayfa biman yuti'u ahkam al-qawanin al-wad'iyyati allati hiya min sun'il kuffari wal mulhidin. Lalu di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala setelah membawakan pembahasan tentang haramnya kita mentaati ulama secara mutlak, ya, haramnya mentaati ulama secara mutlak, ya, di mana ketaatan kepada ulama secara mutlak itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Lalu kemudian beliau membawanya kepada perkara lain, yaitu ketaatan kepada perundang-undangan yang dibuat oleh orang-orang kafir. Beliau mengatakan seandainya ulama saja nggak boleh ditaati secara mutlak, padahal ulama itu lebih dekat dengan ilmu dan agama, ya kan? Dan bisa jadi kesalahan yang dia lakukan itu karena ijtihad, itu saja nggak boleh kita ikuti secara mutlak. Lalu bagaimana dengan hukum-hukum perundangan yang dibuat oleh orang-orang kafir yang dasarnya mereka memang menyelisihi syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka ini lebih besar lagi dosanya. Maksudnya demikian. Beliau mengatakan wa idza kana hadza fi man ata'al ulama wal 'ubbada. Apabila hal ini, perkaranya seperti ini di dalam orang yang mentaati para ulama dan ahli ibadah, di dalam menghalalkan dan mengharamkan, fit tahlil wa tahrim alladhi yukhalifu syar'a Allah, dalam menghalalkan dan mengharamkan yang menyelisihi syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa huwa ya'lamu hadhihi al-mukhalafata, dalam keadaan dia mengetahui penyelisihan ini, ma'annahum aqrabu ilal ilmi wad din, padahal para ulama dan para ahli ibadah tadi tentunya adalah orang-orang yang lebih dekat kepada ilmu dan agama. Wa qad yakunu khata'uhum an ijtihadin lam yusibu fihi al-haqqa, di mana kadang-kadang kesalahan mereka hanyalah karena ijtihad yang mereka tidak mendapatkan kebenaran padanya. Wa hum ma'juruna 'alaih, yang mana mereka para ulama dan ubad itu ternyata, para ulama dan ahli ibadah itu ternyata mendapatkan pahala karenanya, walaupun salah dia mendapatkan pahala. Tapi orang yang mengikutinya tetap dikatakan salah. Maksudnya gini, ulama dan ahli ibadah itu kan manusia. Dalam mereka mencari hukum syariat Allah Tabaraka Ta'ala, dalam usaha mereka mencari hukum syariat Allah Ta'ala, namanya manusia, kemampuan serba terbatas. Kadang ulama itu salah, ya. Kadang dalam meneliti sebuah kasus, ya, apakah ini halal atau haram, seorang ulama kadang keliru. Sesuatu yang harusnya halal dia nyatakan sebagai yang haram karena ijtihadnya. Kalau memang ulama tersebut salahnya karena ijtihad, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun bagi orang-orang yang setelahnya, ketika dia mengetahui ulama ini salah, maka tidak boleh mengikuti begitu saja. Tidak boleh mengikuti ulama ini begitu saja. Dia harus meninggalkan pendapat ulama tersebut tatkala sudah jelas kalau dia itu salah. Orang yang nekat terus mengikuti ulama dalam keadaan dia tahu ulamanya itu salah, maka inilah yang bisa masuk dalam kesyirikan tadi, ya. Mengikuti ulama padahal sudah diketahui dia salah,
ya, menyelisih syariat yang jelas gitu kan, kok diikuti, maka orang yang mengikuti ini apa? Dia jatuh dalam kesyirikan. Walaupun ulamanya bagaimana tadi? Ulamanya tidak jatuh dalam kesyirikan, tetapi dia ini apa namanya? Mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Nah, ini orang yang mengikuti ulama yang salah karena dia itu mengikutinya secara mutlak demikian, sudah dikatakan syirik. Lalu bagaimana? Beliau mengatakan fa kaifa biman yuti'u ahkamal qawaninil wad'iyah. Bagaimana lagi dengan orang yang mentaati hukum-hukum perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, allati hiya min sun'il kufari wal mulhidin, yang pada asalnya dia adalah merupakan buatan orang-orang kafir dan orang-orang yang menyimpang, bahkan ateis. Ya. Yajlibuha ila biladil muslimin wa yahkumu biha bainahum, yang kemudian dibawa ke negeri kaum muslimin dan digunakan untuk menghukumi di antara mereka. Jadi kalau mentaati ulama yang salah saja sudah bisa dikatakan syirik, apalagi kalau mentaati hukum-hukum perundangan orang-orang kafir, ya, secara mutlak gitu kan, semuanya diterima, digunakan untuk menghukumi masyarakat dengan perundangan ini, padahal itu menyelisih syariat. Ada permasalahan apa kembalinya ke perundang-undangan itu? Tidak mau kepada syariat Allah Tabaraka Ta'ala. Maka ini tentunya apa? Lebih besar bahayanya daripada yang tadi. Ya, maka beliau mengatakan fala haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza qad ittakhadzal kuffara arbaban min dunillah. Orang yang seperti ini berarti telah menjadikan orang-orang kafir sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Yusyari'una lahul ahkam, mereka mensyariatkan untuknya hukum-hukum, wa yubihuna lahul haram, menghalalkan perkara-perkara yang haram, wa yahkumuna bainal anam, dan mereka membuat hukum di antara umat manusia. Intinya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah ini kita harus kembali kepada syariat Allah Tabaraka wa taala. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita kembali kepada Allah, kepada syariat Allah Tabaraka wa taala, baik dalam ibadah kita, dalam penghalalan dan pengharaman, juga dalam masalah hukum yang diterapkan di dalam umat ini. Hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Allah taala, karena ini adalah merupakan konsekuensi dari apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah, dan ini merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, dengan ini berarti kita selesai dari pasal yang keberapa ini? Yang ke-7 terkait dengan pensyariatan, penghalalan dan pengharaman, yang itu semua adalah haknya Allah Tabaraka wa taala. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membaca pasal yang ke-8, yaitu terkait dengan bagaimana hukum berafiliasi, hukmul intima ilal madhahibil ilhadiyyati wal ahzab al jahiliyah. Hukum berafiliasi kepada madhab-madhab atau isme-isme yang menyimpang, ya kan, ataupun golongan-golongan yang membawa makna jahiliyah. Baik, insyaallah kita akan pelajari pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Untuk malam ini kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.